Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi ala kulli halin wa fi kulli halin, dan juga dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah Islam sehingga kita mengenal siapa diri kita dan siapa Tuhan kita adalah berkat jasa perjuangan dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari dakwah sirriyah, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Perintahnya dalam surah Al-Muddathir, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir, wahai orang berselimut, bangun dan berilah peringatan. Dakwah secara sirriyah kepada ahli keluarga Nabi, ataupun periodisasi dakwah secara jahriyah ketika turun firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil jahilin. Sampaikanlah secara terang-terangan apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang jahil. Semua merupakan visi misi menyampaikan syariat dan satu kegembiraan bagi kita, menyelamatkan kita dari lembah kesyirikan kepada akidah tauhid yang penuh dengan perasaan bertuhan, merasa diawasi, dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat jamaah Maghrib rahimakumullah. Pada malam ini kita kembali memahami dan mencerna serta merenungi secara mendalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana pada minggu yang lalu kita fokus membahas tentang sifat iradah, membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak dan keberadaan kita, kedudukan kita, nikmat yang diberikan kepada kita, semuanya adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini kita akan membahas sifat yang ke-9 yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. As-sifatut tasi'atu al-wajibatu lahu ta'ala al-ilmu, wa huwa sifatun qadimatun qa'imah bidzatihi ta'ala mawjudatun yang kashifu bihal ma'luma inkisyafan ala wajhil ihatati min ghairi sabqi khafa'in. Yang ke-9, sifat wajib bagi Allah
adalah sifat ilmu, yang artinya mengetahui. Dalam hal ini wajib kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-ilmu. Allah mengetahui. Dalam kitab ini, kitab Kifayatul Awam yang disusun oleh Syekh Al-Fadali, termasuk syekhnya Imam Al-Baijuri, beliau mengatakan sifat ilmu adalah sifatun qaimatun bidzatihi ta'ala. Sifat yang qadim yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Sifat qadim kekal. Kekal pada Allah, la bidayata lahu, tidak ada permulaan. Jadi nanti kita akan berbicara panjang bagaimana beda ilmu ni Tuhan urung ilmu tu. Bahi li ilmu ni Tuhan, bahi ti ni ilmu tu. Ini jauh berbeda. Maka di sini sifat ilmu itu qadimatun, kekal pada Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat kekal pada Allah tidak sama dengan kekalnya sifat makhluk. Terkadang makhluk juga disebut dengan kekal. Ketika Allah bercerita dalam surah Yasin tentang perjalanan bulan. Bulan itu ketika sampai di penghujung dalam surah Yasin disebut kal urjunil qadim. Urjun ni ke bahasa kita ni tunun. Tunun nawal jantungnya ucap apa ngau? Ni tahu mi jantungnya. Jadi urjun seperti tandan, seperti tandan yang sudah lama, kerana segar. Allah menggunakan kata-kata qadim, tapi qadim untuk makhluk artinya lama, mokot. Kisaran waktunya beberapa bulan, beberapa tahun disebut dengan qadim. Sehingga neraka dan surga juga tidak bersifat qadim. Walaupun disebut qadim artinya lama. Lamanya pun limitasinya berdasarkan bahi kenen Tuhanna goya. Walaupun misalnya disebut orang-orang yang berbuat baik akan masuk surga khalidina fiha, kekal selamanya. Cuman kekal selamanya ini berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bahi mekne Tuhanna makode goya. Jadi kekal pada sisi manusia ada batas waktunya. Tetapi kekal pada sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada batas waktu, tidak ada permulaan, tidak ada akhir. Maka Allah disebut al-awwalu wal akhiru. Dalam istilah sifat wajib disebut dengan qidam dan baqa. Qidam la awwala li wujudihi, tidak ada permulaan bagi kewujudan Allah. Baqa itu la akhira li wujudihi, tidak ada akhir. Terkadang kita pusing juga. Nyahi gara permulaan, gara akhir. Bisa behne di dunia ini ara mulia, ara akhir. Terkadang tidak masuk akal kita. Gimana ku akal tu? Karena memang ya dibutuhkan ku akal tu. Tidak ada software perangkat lunak. Saya sering mengistilahkan, kenapa kita tidak mampu menjangkau, pikiran kita tidak sampai? Kalau kita analogikan, kita bandingkan urut kehidupan tersilu, tidak ada software perangkat lunak. Kan ke HP kita mau buka YouTube, harus install dulu softwarenya, aplikasi YouTube baru buka. WhatsApp install dulu program WhatsApp-nya, WA-nya, baru bisa buka WA. Mau Facebook install dulu, ngok kita berFacebook media sosial. Jadi ini
aplikasi garawah fikir tadi tidak ada dalam akal kita, di sawah jangkauan akal tu. Bagaimana tidak ada awal, tidak ada akhir? Bagaimana tentang zat Allah Subhanahu wa taala? Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah fa innaka lan taqdira qadrah. Kita tidak akan mampu. Pamanya awan-awan tu makai HP tetet. HP tetet kena kita. HP sian si mokodo. HP kena Facebook ni, lah berapa tu? Aplikasi pun tidak bisa diinstal di situ. Ana tinggi mayu kaku ni kene. Ini kadang ni waktu MPU kami gini, lihat awan-awan tu ni. Giku betih ke duit kene. Gi mayu ko HP kuni kene. HP ko lo mayu. HP lama tidak bisa masuk aplikasi. Jadi itu ibarat sederhana. Kita tidak mampu menjangkau, tidak ada awal, tidak ada akhir. Memang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan kudrah kepada kita. Walaupun kita paksakan, kita paksa, maka kita akan stres. Lijmanggil karena terlalu memaksakan berfikir tentang sesuatu yang tidak bisa difikirkan. Jadi ini tidak perlu kita berfikir hal-hal yang rumit. Berfikirlah ranah-ranah yang memang sudah diberikan keluasan kepada kita untuk memikirkannya. Siaran ini sanggup kita mikir ya. Bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala jarang kita fikirkan, maka tidak perlu kita berfikir hal-hal yang unlogik, tidak masuk akal. Baik, wa huwa sifatun qadimatun qa'imatun bi dzatihi ta'ala. Jadi sifat ini wujud pada zat Allah Subhanahu wa taala. Allah punya zat, Allah punya sifat. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tuhan ada zat, ada sifat. Karena ada pemikiran lain, misalnya sering kita contohkan pemikiran Mu'tazilah. Mereka karena beralasan takut terjadi ada dui kekekalan, maka mereka mengatakan yang ada hanya zat Allah, sifatnya tidak ada. Gara sifatnya. Yang ada hanya zatnya. Sehingga mereka mengatakan semua Allah menciptakan dengan zatnya, Allah berkehendak dengan zatnya, Allah mengetahui dengan zatnya, dan seterusnya. Padahal dalam Al-Quran begitu banyak ayat-ayat yang menjadi bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat kesempurnaan, sifatul kamal, memiliki sifat-sifat kemuliaan, sifatul jalal, dan memiliki sifat-sifat keindahan, sifatul jamal. Ini menjadi ideologi akidah yang kita pegang bahwa Allah memiliki sifat. Maujudatun, sifat itu ada yang kasyifu bihal ma'lum. Jadi dengan sifat ilmu itu tersingkap semua pengetahuan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ala wajhil ihatati, dan cakupan ilmu Allah itu luas. Ihatah mehne beti Tuhan, mehne ihatah min ghairi sabqi khafa'in, tanpa didahului oleh kejahilan sebelumnya. Ini akan lebih mengerucut, tergambar perbedaan ilmu ta'urun ilmu ni Tuhan. Di sini disebutkan bahwa ilmu ni Tuhan ni ala wajhil ihatah, cakupannya luas, tidak ada batas, tiada batasnya, dan tanpa didahului oleh kesamaran, kejahilan. Kita ni mau ilmu, tapi sebelumnya kita bodoh, sebelumnya kita jahil, sebelumnya kira kita betih. Tapi dengan kita belajar, mencari, meneliti, akhirnya tahu. Berarti ilmu tadi ada bidayah, ada permulaan. Sementara ilmu Allah Subhanahu wa taala tidak ada permulaannya.
Imam Ghazali pernah menyebutkan satu syair terkait dengan luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ilmul ilahil wahidil qayyumi laisa kamisli sairil ulumi. Dia mengatakan ilmu yang dimiliki oleh Allah Maha Esa, Maha Kekal, tidak sama dengan ilmu yang dimiliki oleh makhluk. Li'annahu laysa lahu bidayah wala li ma'lumatihi nihayah. Karena ilmu itu kena tidak ada permulaan dan tidak ada akhir. Berbeda dengan ilmu tadi. Nanti kita akan berbicara bagaimana level tingkatan keilmuan kita dari tiada ada kembali tiada. Ilmu itu. Sebagian mungkin karena menuntut ilmu tidak berhenti-berhenti sehingga punya banyak ilmu, digelar dengan ulama ataupun disebut dengan cendekiawan sampai ke tahap mungkin profesor secara akademis. Tapi ketika umur menahun, tua ayah masa peningkatan hari-hari berkurang. Banyak kadang jemaah-jemaah tua itu ben kita ceraan ingat ini. Ke tengah dia jagoannya. Gijal kita kuliah jawab ke tengah. Cuman seiring dengan meningkatnya umur, pengetahuan juga berkurang. Dulunya profesor bisa menjadi orang yang biasa-biasa saja. Ingat nih, ngetu. Bahkan sampai mungkin ke umur yang disebut dengan ozor, umur ozor. Tengah mungkin dihormati, punya kedudukan, punya pengalaman yang luas, ilmu yang luar biasa, tapi ngeozor kembali kepada umur yang hina. Jadi mehne kita ni buat Tuhan ni. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Bentuk sebaik-baiknya ini kita begitu banyak dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an terkait dengan kesempurnaan bentuk kita. Di antaranya dalam ayat ini. Lalu Allah mengatakan, "Summa radadnahu asfala safilin." Lalu kami kembalikan manusia itu ke asfala safilin. Keadaan yang sehina-hinanya, aspal. Aspal itu paling bawah. Hati roroh-roroh di aspal. Jadi aspal itu dari bahasa Arab. Jadi supla artinya bawah. Aspal paling bawah. Jadi paling hina. Ada para ulama tafsir, di antaranya disebutkan dalam tafsir Al-Munir yang disusun oleh Syekh Wahbah Zuhaili. Jadi maksud dikembalikan kepada umur yang hina, dikembalikan kepada umur ozor ke bahasa kita ini. Ozor. Nabi sering berdoa, ikangu kita be'nal ruka umur tisawah ku umur ozor. Nabi sering berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min an arudda ila arzalil umur. Allahumma inni a'udzubika min an arudda ila arzalil umur. Ya Allah, aku berlindung kepadamu agar jangan engkau kembalikan aku kepada umur yang hina. Maksudnya ozor. Ozor ini tidak lagi berfikir seperti biasa. Maaf cakap kotoran pe main-main ni, sampah pane, anak gitu nue dan sebagainya. Ozor. Nabi menyebut istilah umur yang hina. Cuma ika ngeozor pe pun nama. Ika ngetakdir Tuhan kita ozor, ya nikmati ozor itu. Karena kita bertanya, bagaimana status orang yang ozor? Kadang-kadang yang bersedia, kayu usui kenai.
Bagaimana? Maka para ulama berpendapat orang yang odor itu berdasarkan amalannya sebelum odor. Umpamanya sebelum odor dia rajin sholat, 5 waktu tidak pernah tinggal, baca Quran, zikir, silaturahim baik dan sebagainya. Berapa tahun dia odor, maka itu nilai pahala sholat, nilai pahala zikir, nilai pahala baca Quran, nilai silaturahim. Nyahi sebelum odor, ketika odor dia dapat pahala seperti itu. Karena yang mentakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Cuman sebaliknya. Sebelum odor gibnah semiyah. Gerepna baca Quran. Kote, mabuk-mabukan dan sebagainya. Lengkap ini. Waktu odor pe moya dosa pelina. Setahun dia odor, setahun dosa maksiat tadi. Dosa tidak sholat, dosa tidak baca Quran dan seterusnya. Maka di sini kita harus hati-hati. Menjadi poin kita adalah ilmu tadi ada puncak keemasannya dan nanti juga akan berakhir. Berbeda dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala disebut ala wajhil ihatah. Cakupannya luas min ghairi sabqi khafa'in, tanpa diawali dengan kejahilan. Maka kita tidak mengatakan bahwa Allah itu hanya mengetahui hal-hal tertentu. Ini ada sebagian mazhab berpendapat Allah tidak tahu semuanya. Si kul-kul di Tuhan, si ucap-ucap dipahami. Ada yang berpendapat demikian. Kita meyakini tidak seperti itu. Maka di sini Syekh Al-Fadhali mengatakan wa tata'allaqu bil wajibat wal jaizat wal mustahilat. Fa ya'lamu dzatahu ta'ala wa sifatahu bi ilmihi wa ya'lamul mawjudat kulliha wal ma'dumat kullaha bi ilmihi wa bi ilmil mustahilat. Jadi Allah Subhanahu wa taala cakupan ilmunya terkait dengan hal-hal yang wajib. Hal wajib ini maksudnya zat Allah itu wajib, sifat Allah itu wajib. Ini cakupan ilmu Allah mehne betih. Termasuk hal-hal yang mustahil, lawan dari wajib. Yang jaiz terkait dengan makhluk. Ini mehne betih Tuhan. Maka ilmu Allah Subhanahu wa taala disebut misalnya dalam kitab Jawharatut Tauhid yang juga disyarah oleh Imam Al-Baijuri, ilmu Allah itu bersifat azali. Azali artinya yang dahulu Allah tahu, yang sekarang Allah tahu, yang akan datang juga Allah tahu. Sejak dari dahulu, sekarang akan datang. Amene betih Tuhan. Sementara kita terbatas. Makanya Allah terkadang tidak suka apabila kita seolah-olah merampas pengetahuan yang seharusnya Allah miliki, kita ambil. Maka dalam hadis misalnya Nabi mengatakan, man ata arrafan fasaddaqahu bima yaqul la tuqbalu salatahu arba'ina yawman. Satu riwayat. Riwayat lain, faqad kafara bima jaa bi Muhammadin. Barang siapa yang mendatangi tukang tenung, tukang ketika, betih kene. Osok barang tu ini gede gaib ni. Paling-paling tuyuh ni awal kene. Ini ada dua kemungkinan. Yang pertama we baye abune kone. Yang kedua menerka-nerka ataupun percaya kepada bisikan yang disampaikan oleh saudara kita dari kalangan jin. Tukang tenung, barang siapa yang mendatangi tukang tenung, tukang ketika arrafan,
lalu meyakini apa yang disampaikan, tidak diterima sholatnya 40 hari. Itu ancaman yang pertama. Di riwayat yang lain, maka sungguh dia telah kufur kepada syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Jadi artinya ini kan ada hubungannya dengan ilmu di Tuhan. Yang tahu tentang hal-hal gaib hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya berdasarkan prediksi. Prediksi tidak masalah. Nah, ikannya ini loh, ini korami uradi. Prediksi, kebiasaan. Tapi kalau memastikan, yang tahu tentang masa depan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu. Hanya mengagak-agak, ini orang Malaysia. Agak-agak ini artinya memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Sehingga kita tidak mendahului ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam syair Imam Ghazali tadi, wa ilmuhu laha ala tafsili. Ilmu ni Tuhan, ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala tentang makhluk mehne ala tafsili, secara terperinci. Terperinci mehne. Si ucap-ucap apa betul Tuhan nak? Kita ni kadang si tengok sekul-kul, si ucap-ucap lagi. Si kita tengok si telasa, si gara-gara. Si kita telasa kita tengok. Berbeda, Allah mengetahui secara terperinci. Dalam surah Al-An'am sangat jelas. Cuba baca, kita renungi ya. Surah Al-An'am ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Wa indahu mafatihul ghaibi. Dan hanya di sisinya, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, mafatih. Mafatih itu bentuk jamak dari kata-kata miftah. Miftah artinya kunci. Kunci-kunci pengetahuan tentang hal yang gaib, yang tidak terlihat jauh dari pandangan mata, hanya ada di sisinya, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. La ya'lamuha illahu. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang gaib tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah. Kunci kene. Kecuali Allah memberitahu. Pasal Tuhan ilham kepada orang-orang tertentu. Misalnya Nabi Khidir. Itu jelas kisahnya dalam surah Al-Kahfi. Ketika Nabi Musa merasa orang yang paling pandai di permukaan bumi. Nah, ini bisa dibaca kisahnya dalam tafsir At-Tabari. Tafsir At-Tabari surah Al-Kahfi. Nah, ini diceritakan bagaimana Nabi Musa ketika itu merasa dirinya orang yang paling pandai. Maka ditegur oleh Allah. Ditegur oleh Allah, wahai Musa, umurku apa pani? Ara ada makhluk lebih banyak dariku. Nabi Musa penasaran, siapa ya Allah? Engkau cari dia, engkau akan bertemu di pertemuan dua laut. Terahi Nabi Musa. Ini perjalanan nerahi Nabi Khidir. Kecuali orang-orang tertentu yang diberitahu oleh Allah, diilhamkan. Maka kita setinggi apapun ilmu itu, jangan kita pernah merasa sombong, besar diri. Karena keyakinan Tuhan, wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang berilmu itu masih ada orang yang tahu. Pani kita rajma pandai dari kita. Maka kita dianjurkan untuk tawadhu terkait dengan ilmu ini. Man tawadha'a rafa'ahu Allah. Barang siapa yang tawadhu, rendah diri, Allah akan angkat dia. Dan barang siapa yang sombong, maka Allah akan hinakan. Jadi ada ilmu-ilmu yang memang diberikan kepada hamba-hamba Allah yang mulia. Disebut dengan ilmu, kita menyebutnya ilmu laduni. Ladun itu sisi ya.
ilmu yang berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ilham. Ini pun jelas jemaah. Mau jemaah gi berau gimna sebiar penyecerah ni beweh kami. Ini ragu, bahkan kita tidak percaya. Tapi orang yang rajin solatnya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini macam-macam namanya ini. Yang berapa sesuai kita kan. Karena Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadisnya memang dhaif. Hadis dhaif bahwa setelah kenabian tidak ada lagi wahyu setelah kenabian. Setelah kenabian itu tidak ada lagi wahyu. Tetapi ada namanya bisyarah, berita-berita gembira, kabar-kabar yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang dimuliakannya. Takutlah kepada ittaqu firasatal mu'min. Nabi mengatakan ittaqu firasatal mu'min. Takutlah kepada firasat orang yang beriman. Jemaah jahat. Ada orang yang soleh mengatakan, "Pogo ke geus teduhne orang karab ke." Maya kene. Ini firasat. Ittaqu firasatal mu'min. Takutlah kepada firasat orang yang beriman. Nabi mengatakan karena firasatnya jarang meleset. Ke jemaah soleh, jemaah taat, jemaah mulia memberikan peringatan di kita pengen. Ini hati-hati. Hati-hati dampaknya. Karena Nabi sudah mengatakan itu satu firasat. Firasat. Tapi firasat itu berdasarkan ilham. Baik, maka ada orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak meleset prediksinya. Bahkan dari kalangan sahabat Nabi, sahabat Umar bin Khattab itu pernah memprediksi, berharap tentang sesuatu menjadi wahyu. Jadi wahyu. Ada tiga firasat dari sahabat Umar bin Khattab itu menjadi benar-benar menjadi wahyu. Turun wahyu karena harapan, kata-kata dari sahabat Umar bin Khattab. Di antaranya ayat tentang hijab turun karena sahabat Umar bin Khattab. Kemudian ayat tentang solat di belakang makam Ibrahim juga sahabat Umar. Baik. Wa ilmuhu laha 'ala tafsil. Ilmu dituhami terperinci dalam surah Al-An'am tadi ayat 59, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Dan di sisi Allah kunci-kunci berita gaib, yang tersembunyi, yang tidak terlihat. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidak jatuh satu daun pun giara rulu sara ulung ni kayu beh kecuali betih Tuhan. Benar enggak ya? Berapa banyak jenis tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan, rumput-rumputan, tidak ada satu daun pun yang jatuh kecuali Allah tahu. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin, dan tidak juga biji, tahu sara anak kacang, anak sawi. Oh ya, apa betul Tuhan? Wala habbatin fi zulumatil ardi, jatuhnya bukan terang-terangan tapi dalam kegelapan bumi. Maka dulu sering kita mendengar terkait dengan luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui semut yang hitam di atas batu yang hitam di tengah kegelapan malam. Kintis hitam
atas natu hitam gelak berita apa yang Tuhan dah. Tak kita ni engone kegi. Buat ini kuil kita kami. Remba kita. Agak rengon Tuhan nah kan. Maka di sini sifat keluasan ilmu yang ada pada Allah Subhanahu wa taala seharusnya membuat kita senantiasa diawasi engon Tuhan. Dalam tingkatan maqam tasawuf disebut dengan maqam muraqabah. Muraqabah artinya merasa diawasi. Kalau seperti itu dalamnya pengetahuan di Tuhan, tak selama ini kita gerak dengan Tuhan. Jadi kena ngaji tauhid, ngaji tasawuf, ini ngeteri kita akan buat tepi kami. Cuman tengah buat lagi kita ingat. Lanjutnya kira, segar-segar waktu kita. Agar sana ya porau. Ini sebenarnya hati cerita ngaji tauhid kami. Kena beti ilmu yang itu buat dah. Wala habbatin fi zulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Al-An'am tadi ayat 59. Biji tadi, biji yang ada di tengah kegelapan malam, Allah mengetahui biji itu kering atau basah. Kering apa beti Tuhana, basah apa beti mehne fi kitabim mubin, berada dalam kitab yang nyata, Lauhil Mahfuz, tertulis di situ. Maka tidak ada yang kebetulan. Yang terjadi tidak ada kebetulan. Semua berdasarkan perencanaan. Sebab akibatnya terkadang memang sudah ditakdirkan, ada takdir yang tidak bisa dirubah dan ada takdir yang bersyarat. Ketika Allah menciptakan kita, ada takdir yang tidak menerima perubahan, seperti kematian. Kematian tidak menerima perubahan. Kehadiran kita sebagai laki-laki ataupun sebagai perempuan. Makanya Allah melaknat orang-orang yang merubah jenis kelamin. Yang takdir Tuhan. Pasal Tuhan rawat kena ibanan. Pasal Tuhan benar kena rawan. Maka dalam hadis Nabi mengatakan, la'anallahu mutakhannitsina minar rijal wal mutarajjilati minan nisa. Allah melaknat orang laki-laki ke perempuan-perempuanan dan orang perempuan ke laki-lakian. Jika benar kita nyak benarnya tidak rawan karena ini takdir Tuhan. Ini tidak menerima perubahan. Tidak perlu rawan kena tebenan. Ini orang-orang terlaknat, dilaknat, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kai kala saudara tanya ini nasihati. Nasihati, ajak dia kembali. Ajak kembali kepada jalan yang benar. Kena aku bananu urumon di tengah-tengah lelaki perkasa. Kena ekurawan, gabungkan dengan para wanita dakwah. Saya juga kadang suka sama orang-orang yang kenal mendakwahi agar dia kembali lagi. Ketika kita dakwah, dia sadar sebenarnya. Mau kau kena kula ustaz, terkungeng diarak ni, jebak pikir. Aku nusahe kayak aku dan sebagainya. Dilaknat karena itu ada takdir-takdir yang tidak menerima perubahan, tapi ada takdir yang bersyarat. Misalnya dia akan kaya andaikan dia berusaha. Maka tidak boleh kita mengatakan aku ni ngenyak usaha Tuhan. Padahal kita tidak tahu, takdir kita bersyarat. Orang kita contohan pora di kadang ngebedegu emas ke karakter. Kita nak gimana? Karena takdirnya bersyarat. Jadi ini harus menjadi perhatian kita. Semua berada di Lauhil Mahfuz, fi kitabim mubin. Seperti itulah keluasan ilmu ini
Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, surah Al-Baqarah ayat 29, Allah Subhanahu wa taala menyifatkan tentang dirinya, yakin kita beriman harus percaya. Wa huwa bikulli syai'in alim. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dan dia Allah Subhanahu wa taala mengetahui semuanya. Mehne beti Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi. Dan ilmu Allah itu tidak sama dengan ilmu kita. Imam Ghazali kembali menegaskan, pengetahuan Allah itu la an daruratin wala dalilin. Tidak harus dengan perantara. Kita ni nguk tenengon karena ramata perantara. Nguk tem betih karena kita engon. Cuba tan mata tani. Jualan amra. Pian juta me beli jemaah pergi merata 10 juta. 10 juta. Tidak mau. 100 juta. Gi. Berarti mahal mata tani 100 be 100 juta ya. Rohane berarti 200 juta. Mata ten ni. Yuk te beli jemaah yuk te. Hanya gimiu kita. Kemiring dan sebagainya. Artinya pengetahuan yang ada pada Allah itu la an daruratin. La an daruratin. Dalam kitab Tuhfatul Murid Syarah Jauharatut Tauhid, Imam Bajuri mengatakan makna daruratin artinya pengetahuan kita ini berdasarkan panca indera. Kita engon, kita pengi, kita bau, baru betih. Kita rasa, diraba baru tahu. Kegiarau ya, kita betih. Ini pada Allah tidak melalui media. Karena kalau melalui media berarti kita butuh kepada media itu. Kalau kita butuh berarti kita lemah. Kalau lemah bukan Tuhan. Maka Allah tidak perlu media. Dan ini dibuktikan juga nanti ketika kita berada di hadapan Allah. Allah merubah yang biasa menjadi tidak biasa. Biasanya mulut yang berbicara, tapi nanti bukan mulut lagi. Kebetulan ini kita kendali nawah tu. Pemuta nguk kemiring tengok kita kendali bengi kena bengi, mengon kena tengon, mecup kena tecup, meuli kena tauli. Terserah kita, patuh dia. Tapi nanti di pengadilan Allah dipatuh nih. Awak dipekit di bicara Allah. Mata pekit nengon tutup nih. Kemiring penyaknya. Wa tukallimuna aydihim. Yang berbicara nanti adalah tangan-tangan mereka. Wa tukallimuna aydihim. Wa tashhadu arjuluhum. Yang menyaksikan adalah kaki. Bima kanu yaksibun. Apa yang mereka lakukan. Jadi mehne anggota badan tani selama ruh di kandung badan dia patuh. Moepe ke gerak sakit, ke kolesterol moepe gak bilang ramalan. Mata tepe sakit gimana nengon we. Jadi selama patuh wekan kita arahkan kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa bikulli syai'in alim. Allah mengetahui segala sesuatu. Mehne beti Tuhan. Maka kita harus bersifat muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pengetahuan Allah itu tidak ada batasnya. Kita ada batasnya. Ustaz tahu permasalahan agama. ST sarjana teknik masalah bangunan. Fisika masalah fisika, biologi dan sebagainya. Masing-masing. Tapi Allah Subhanahu wa taala ilmu tidak ada batasnya. Surat Al-Kahfi ayat terakhir 109. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Itu luas ilmu Allah Subhanahu wa taala. Andaikan lautan menjadi tinta, ranting kayu menjadi pena, habis lautan, ilmu Allah masih
Diceritakan oleh seorang syekh pakar dalam berbagai ilmu, namanya Syekh Hasan Saqaf, terkait dengan Nabi Khidir bersama Nabi Musa suatu ketika pergi ke tepian pantai. Belum ke tepi pantai, Nabi Khidir dan Nabi Musa. Bukan hanya rekreasi. Kita kan banyak ke pantai hanya untuk rekreasi, wisata dan sebagainya. Tapi melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ketika sampai di tepian pantai, bercakap-cakap antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir, tiba-tiba datang seekor burung. Gesara manuk, zara burung itu meminum sebagian dari air laut kecil yang muat paruhnya, yang diminum oleh burung tersebut. Lalu Nabi Khidir mengatakan, "Wahai Musa, engkau tahu bagaimana luasnya ilmu Allah dibandingkan ilmu seperti setitis air yang diminum oleh burung itu, dan ilmu ni Tuhan ni bagaikan lautan." Si tarik ni keluasan ilmu Allah, sementara ilmu itu sitikna wahai kami. Wajarkah kita sombong? Tidak. Maka hikmah dari kita mengetahui sifat wajib berupa ilmu pada Allah Subhanahu wa taala mengantarkan kita untuk senantiasa bersifat muraqabah, merasa diawasi. Syekh Abdullah ibnul Mubarak dalam kitab Minhajus Shalihin pernah ditanya tentang mal muraqabah. Apakah yang dimaksud dengan sifat muraqabah? Beliau mengatakan, ka'annaka tarallaha azza wa jalla. Muraqabah itu adalah engkau senantiasa merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Betih Tuhan baik kita belum sembunyi, walaupun fi burujim musyayyada, dalam peti besi yang tertutup rapat. Apa betih Tuhan baik kita belum engon Tuhan merasa diawasi, ini akan meminimalisir penyelewengan, kemaksiatan, penentangan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika diceritakan oleh Abdullah bin Dinar berjalan bersama Abdullah bin Umar bin Khattab. Jadi sahabat Umar bin Khattab punya anak namanya Abdullah bin Umar bin Khattab berjalan bersama Abdullah bin Dinar. Perjalanan dari Madinah menuju Mekah. Beliau mengatakan, ketika kami tiba di satu lereng gunung, kami melihat ada seorang ra'il ghanam. Ra'il ghanam artinya pengembala kambing. Ra'il ghanam inhadara. Katakan inhadara ini berarti turun dari tempat yang tinggi. Bila kita ini turun dari guru, tiba-tiba bertemu dengan Abdullah bin Dinar dan Abdullah bin Umar bin Khattab. Ketika itu Abdullah bin Umar bin Khattab berkata kepada pengembala kambing, dia kena bi'na syatan, wahai pengembala kambing, jualan kambingmu debakin kami. Pengembala itu mengatakan, ana mamlukun, aku adalah seorang hamba yang dimiliki. Kambing ini mau kumpul tapi tuan kumpul. Dia kena Abdullah bin Umar bin Khattab, ika jual kopi ku kami ngipti tuan muat. Kita hipe kena jual aja. Ika ku jual ku kam gerai ngon tuanku fa aina Allah. Tuhan hi kena. Dengan Tuhanna gegi. Jadi artinya pengembala kambing ini begitu hebat, memiliki sifat muraqabah. Walaupun Tuhan ku yang ngone ku jualan, tapi Tuhan yang ngone. Seketika itu Abdullah bin Umar bin Khattab membeli semua kambing itu dari pemiliknya,
membeli juga pengembala kambing itu, dibebaskan menjadi orang yang merdeka, dan kambing itu diserahkan kepadanya sebagian. Kenapa? Karena memiliki sifat muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah puncak dari sifat ihsan, yang menjadi puncak dari ibadah-ibadah kita, iman-iman kita, iman Islam, puncaknya ihsan. Malaikat Jibril bertanya, "Wa mal ihsan?" dalam hadis riwayat Muslim, hadis kedua dalam kitab Arba'in Nawawi, "Wa mal ihsan?" Apa itu ihsan? Nabi Muhammad menjawab, "Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka." Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Andaikan engkau tidak mampu melihat Allah, hendaklah engkau merasa senantiasa diawasi dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat jamaah maghrib rahimakumullah. Jadi puncak dari pengetahuan terhadap keluasan ilmu Allah dan keterbatasan ilmu kita adalah senantiasa bersifat muraqabah, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tadi kan ada diulang-ulang sifat Allah, sifat Allah, Allah asma'. Ya. Yang mananya yang disembah? Baik. Yang mana yang disembah? Apakah yang disembah zatnya? Apakah yang disembah sifatnya? Apakah yang disembah perbuatannya? Apakah yang disembah asma'nya, nama-nama Allah Subhanahu wa taala? Jadi ketika bertanya tentang hal-hal yang sensitif tentang Tuhan ini, memang kita kadang bingung gitu. Dan kita juga tidak mampu untuk memisah-misahkan siku semah, siku semah, zat siku semah, perbuatan ini. Karena dalam Al-Quran perintahnya, surah Al-Baqarah ayat 21, "Ya ayyuhan nasu budu rabbakum," sembahlah Tuhan kalian. Ketika kita sembah Tuhan, yang kita sebut Rabb, ketika kita sembah Allah Subhanahu wa taala, maka di sini adalah kumpulan dari itu semua. Ketika kita sebut Allah, berarti zatnya di situ, sifat perbuatan kita agungkan. Cuma kita tidak memisah-misahkan. Yang jelas Allah mengatakan punya sifat, punya nama, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu memiliki nama-nama yang baik, maka serulah Allah dengannya. Nama tadi tidak diperintahkan disembah, tapi seru Allah dengan nama itu. Walaupun kita tidak mengatakan tidak menyembah nama, cuman ke Tuhan kita berdoa dengan menyebut namanya. Jadi singkat saja. Jadi agar sederhana kita menyembah Allah Subhanahu wa taala tanpa kita memisah-misahkan, karena terlalu banyak kita bertanya terkadang membingungkan kita sendiri dan takut nanti ada keraguan-raguan. Ini yang kita hindari. Ibu Ziyadah, sebelum kita tutup, cukup ya untuk malam ini tentang sifat ilmu. Mudah-mudahan Gerebe paham seluruhnya, ada gambaran tentang bagaimana ilmu yang selama ini kita hafal. Ilmun hayyun sama basar, ya, lebih kurang seperti itulah yang disebutkan oleh para ulama kita. Tapi karena waktu tengah sawah, kita akhiri dengan tasbih kafarah dan subhanallah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.